Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di pertemuan ini. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin, amin ya robbal alamin. Yang saya hormati Bapak Muhammad Ridwan S.Hum M.Hum selaku tutor Bahasa Indonesia Universitas Terbuka, serta teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka yang berbahagia. Perkenalkan, saya Adifa Maharani dari Prodi Administrasi Negara UPBJJ Jakarta. Saya akan mempresentasikan tentang dampak negatif dari COVID-19 yang menyebabkan banyaknya kerugian oleh berbagai sektor. Coronavirus Disease 2019 atau yang biasa disingkat dengan COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2, salah satu jenis coronavirus. Penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernafas. Virus SARS-CoV-2 pertama kali terdeteksi di Cina pada akhir 2019 dan pada Juni 2021 telah menyebar ke seluruh dunia, menyebabkan lebih dari 178 juta kasus yang dikonfirmasi dan 3,9 juta kematian. Beberapa kasus awal terkait dengan pasar basah di kota Wuhan, tempat klaster pertama infeksi COVID-19 tercatat. Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020 ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Kemudian, pemerintahan negara Indonesia menutup akses keluar masuknya penerbangan serta melockdown seluruh kegiatan yang ada di Indonesia, meliputi 1. Tutupnya sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. 2. Pekerjaan yang dilakukan di rumah atau WFH. 3. Terbatasnya proses perdagangan oleh masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir, tutupnya tempat wisata. Dampak yang sangat jelas terjadi pada COVID-19 ialah dampak pada ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya para pedagang kaki lima. COVID-19 menyebabkan kerugian pada berbagai sektor, mulai dari wisata, transportasi, perekonomian negara, sampai pedagang kaki lima. Semenjak aturan karantina atau pembatasan sosial berskala besar, atau yang biasa disingkat dengan PSBB, semua warga dianjurkan untuk membatasi intensitas keluar rumah. Oleh sebab itu, warga jarang keluar rumah, pedagang kaki lima sepi pelanggan. Bahkan beberapa dari mereka tidak dapat berjualan karena dilarang oleh pemerintah setempat. Sementara pedagang kaki lima yang masih boleh berjualan di beberapa daerah menanggung resiko besar ketika membuka lapaknya. Dagang kaki lima berbeda dengan warung atau rumah makan yang memiliki bangunan khusus untuk berjualan. Mereka harus berkeliling atau menetap di sudut-sudut ramai kota. Pandemi menyebabkan penghasilan mereka berkurang secara drastis. Salah satu upaya pemerintah untuk menstabilisasikan perekonomian nasional adalah memajukan UMKM Indonesia. Meningkat atau menurunnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya keterlibatan UMKM. Sesuai dengan Undang-Undang 1945, Pasal 33 Ayat 4, UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional yang berwawasan kemandirian dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. UMKM memiliki peran yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara.
Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,19 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,97% atau senilai dengan 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi. Tingginya jumlah UMKM di Indonesia tidak terlepas dari berbagai tantangan serta kondisi pandemi COVID-19 yang mendorong perubahan pada pola konsumsi barang dan jasa. Menjadi momentum untuk mengakselerasi transformasi digital. Upaya pemerintah untuk memajukan UMKM Indonesia adalah menciptakan Undang-Undang Cipta Kerja. Dari total keseluruhan jumlah UMKM di Indonesia, sebanyak 64,13 juta merupakan UMKM yang masih berada di sektor informal, sehingga perlu didorong untuk bertransformasi ke sektor formal. Indonesia masih memiliki kendala dalam perizinan yang rumit, serta tumpang tindih antara regulasi di tingkat pusat dan daerah. Oleh karena itu, pemerintah berupaya mengakomodir permasalahan tersebut melalui penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan pada tahun 2020. Salah satu substansi yang diatur adalah mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM. Pemerintah berharap melalui Undang-Undang Cipta Kerja, UMKM dapat terus berkembang dan berdaya saing. Demikian uraian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.